dari peluang kemudian juga kita lihat pekerja. Nah, ini juga sangat ini sekali sangat drastis juga perbedaannya gitu ya, antara next Mas. Jadi saya ambil juga sama contohnya itu, jadi di Indonesia itu bagaimana, kemudian di negara maju gimana gitu. Di negara maju itu banyak perusahaan atau instansi-instansi mereka supaya nggak boleh ya, nggak pindah karena karyawan itu adalah aset perusahaan, the best asset gitu ya, perusahaan. Jadi kalau mereka pindah itu maka produktivitasnya juga menurun 30% at least gitu ya. Ganti orang baru itu bukannya akan naik produktivitasnya langsung, enggak, perlu waktu gitu ya. Makanya mereka berusaha untuk supaya karyawan itu tetap. Nah, bagaimana caranya? Ya mereka dibuat training ataupun baik on the job training maupun mereka juga dibolehkan. Jadi kalau misalkan saya udah bosen di satu departemen gitu, saya minta mungkin 6 bulan saya doing kerjaan di departemen yang lain gitu ya. Jadi supaya nggak bosen hanya di tempat satu aja. Nah, bagaimana di Indonesia gitu ya? Ini bagaimana negara Indonesia khususnya merespon perpindahan skill ini gitu ya. Kalau kita lihat sekarang ini Indonesia tuh sudah mulai banyak yang pindah ke otomatisasi ya. Kerjaan-kerjaan yang tadinya dilaksanakan secara manual sudah mulai di computerize gitu ya. Banyak sekarang juga teknologi kayak contohnya di pertanian gitu ya. Kita juga sudah melihat banyak mesin-mesin yang dari luar itu sudah masuk ke Indonesia gitu. Nah, ada shifting lagi kan, pekerjaan yang akan merubah total gitu. Jadi generasi muda kita tuh harus ulet melihat peluang-peluang seperti itu gitu ya. Jadi jangan cuma ngitung bahwa kalau orang tua saya kerja di pegawai negeri, saya juga ikut pegawai negeri gitu ya. Itu sudah nggak berlaku lagi sekarang ini. Tentunya banyak sekali nanti yang bisa sekan aja. Next. Nah, dalam hal pengembangan profesi itu kita juga melihat yang dalam waktu mungkin sebulan 2 bulan sudah bisa langsung ganti haluan gitu ya. Tapi ada juga yang perlu waktu beberapa tahun baru bisa adaptasi. Nah, kita lihat di Indonesia, saya bandingkan dengan beberapa negara, baik negara tetangga maupun yang di Amerika. Gitu ya. Kita di Indonesia itu agak lamban gitu ya, dari sisi perpindahan pengembangan profesi ini. Gitu ya. Orang Indonesia itu perlu waktu lebih dari 3 bulan untuk adaptasi ke profesi yang baru. Sementara kalau kita lihat di Malaysia, kita lihat di Singapura, gitu ya, Jepang, gitu ya, India, itu mereka lebih cepat adaptasinya. Gitu ya. Jadi dengan atas perubahan yang sangat dinamis dan sangat cepat itu hanya orang-orang yang bisa adjust atau mengadjust dalam waktu yang cepat itu yang akan tetap survive gitu. Nah, ini kita juga harus melihat evaluasi diri kita sendiri mana tetap mempunyai per bulan itu khusus untuk pengembangan profesi kita. Nah, kemudian juga dari masing-masing sektor itu juga beda-beda gitu ya. Saya akan sampaikan beberapa sektor baik itu yang di manufacturing, pendidikan dan seterusnya. Jadi di semua sektor itu ada risk bahwa pekerjaannya itu akan hilang gitu ya.
Jadi contohnya di manufacturing. Gitu. Saya sekarang ini kantor saya itu di manufacturing, tapi kita bukan manufacturing yang seperti orang gambarkan gitu ya, bahwa oh kalau manufacturing itu pabrik, pabrik itu tempatnya rada kumuh gitu kan. Itu ketika saya ke kantor itu nggak lihat sama sekali mana yang kumuh, ada oli atau di mana, nggak ada sama sekali. Jadi ternyata apa? Yang jalan itu robot semua udah gitu. Jadi kami production line kami itu robot itu, baik itu yang arm yang tangan-tangan besi itu yang seperti kalau di video-video advanced manufacturing itu, dan juga ada robot-robot kecil gitu ya, karena yang kita produksi itu barang-barang kecil, maka robotnya kecil-kecil gitu. Tapi semuanya robot gitu. Ya manusianya apa? Manusianya cuma mengontrol bahwa semuanya itu berjalan dengan baik, nggak ada errornya juga ditekan, kemudian yang ngisi supply bahannya itu baru manusia gitu. Jadi kalau itu yang terjadi akhirnya apa? Maka banyak sekali yang dulu itu memang dulu punya ribuan karyawan gitu ya. Nah, karyawan-karyawan itu akhirnya berubah menjadi engineer yang memprogram softwarenya gitu kan. Ya, kemudian yang dari programnya juga bisa ada yang ke desain, ada yang ke quality control, ada ke bagian yang lain gitu. Memang orangnya masih tetap ada, tapi udah beda bagian yang dikerjakan. Yang dulunya di floor itu udah diganti dengan mesin. Gitu. Nah, ini juga adopsi teknologi itu sangat sangat cepat sekali di sini. Gitu. Tiap hari kami mengetes yang teknologi baru untuk bisa diimplementasikan di perusahaan. Tambahkan banyak sensor, gitu. Baik itu sensor suhu, sensor getaran, sensor lampu, gitu. Itu udah kita integrasikan itu tiap hari, gitu. Jadi dari yang tadinya itu error rate-nya itu kalau di manufacturing itu biasanya 8%, maka di kantor saya itu 3%, gitu. Tapi 3% itu juga masih tinggi, maka kita berusaha untuk bisa reduce itu menjadi at least 0,5 lah gitu ya, jadi jauh lebih sedikit. Nah akhirnya apa, emerging skill-nya, jadi skill-skill yang dibutuhkan itu yang bagaimana kita bisa mengadopsi teknologi gitu ya, untuk monitoring, untuk kontrol gitu ya. Kita juga bisa analisis thinking, machine learning sekarang juga kami implementasikan juga dengan machine learning. Kita bisa predik apa yang bakalan terjadi dengan mesin itu dalam waktu setahun ke depan gitu ya. Jadi plan maintenance itu juga sudah built in gitu. Nah, kekurangannya apa gitu? Ya, of course karena banyaknya orang-orang yang butuh waktu, misalkan butuh waktu banyak yang misalkan butuh waktu 6 bulan untuk adopsi yang baru, maka implementasinya pun juga bakal lambat gitu ya. Dan juga di sini ada, kalau di Amerika ini ada union gitu ya. Jadi orang-orang itu bekerja di perusahaan tapi mereka itu anggota union gitu ya. Jadi perusahaan juga nggak bisa bebas untuk memindahkan orang atau mengurangi orang gitu ya. Jadi harus mengikuti aturan dari union gitu ya. Kemudian juga, nah ini yang penting sekali ini apa, inability to attract specialist talent gitu. Jadi karena talenta-talenta yang ada di pasaran, di market itu sedikit sekali, maka sangat susah sekali mereka itu bisa meng-hire orang-orang yang baru yang sudah mempunyai, yang sudah ready gitu ya, untuk kerjaan-kerjaan masa depan ini gitu. Dan banyak juga orang-orang yang nggak ngerti opportunity seperti ini gitu ya. Jadi antara kampus dengan industri itu gapnya tuh udah mungkin 30 tahun bedanya gitu. Kita hidup di zaman sekarang ini, tapi kampus-kampus masih seperti tahun 90-an gitu ya. Jadi lulusan-lulusannya itu belum bisa ini. Makanya juga kami di kantor itu kita juga punya program untuk memberikan scholarship, bantuan pendidikan untuk
orang-orang anak-anak yang lulus SMA mau teknologi engineering manufacturing gitu ya. Supaya karena kita short banget ininya tenaga kerjanya. Jadi ini untuk di manufacturing, kemudian di agriculture makanan itu juga begitu. Rate-nya ya karena semua kita perlu makan gitu ya, maka banyak pekerjaan itu yang nggak bisa untuk di risk loss jobnya itu sedikit gitu. Tapi karena ini sekarang ini pandemik, beda ya. Kita juga nggak bakal kepikiran bahwa akan bakal lama seperti ini gitu ya. Tapi biasanya di industri makanan itu kalau yang tutup besok ada yang buka lagi gitu ya. Karena sekarang orang juga sudah mulai banyak yang mencoba-coba gitu ya. Orang mereka suka makanan Indonesia, suka makanan India gitu ya. Kalau dulu cuma mereka tahunya makan hanya burger sama keju aja gitu ya. Nah di industri agriculture makanan pun juga banyak juga gap yang yang terjadi saat ini gitu ya. Jadi mencari orang-orang yang bisa dealing dengan komputer gitu. Karena sekarang itu kalau di restoran itu kan udah waitress itu udah nggak nanya mau pesen apa gitu kan. Di meja itu udah disediakan iPad gitu ya. Yang mereka bisa order, terserah mau order apa aja, tinggal pencet-pencet saja. Nanti waitressnya yang akan membawakan makanannya gitu ya. Malah yang lebih ini lagi sekarang waitressnya juga mesin robot gitu ya, yang bawain makanan ke meja gitu. Nah itu juga diperlukan orang-orang yang sudah ready gitu ya, yang melek teknologi lah gitu ya istilahnya. Jadi nggak ada masalah atau apa. Ya, kita lihat juga hampir di semua industri itu di Amerika itu semuanya itu udah ke komputerisasi semua gitu ya. Jadi mau nggak mau ya kita harus kalau memang kita di bidangnya itu ya harus meningkatkan skill kita. Di pertanian tuh di tempat saya kerja juga kita bikin mesin-mesin yang manen itu udah nggak perlu orang lagi gitu ya, karena semuanya dijalankan lewat robot, unmanned mesin gitu. Jadi kalau di sini kan panennya jagung atau kedelai gitu. Itu udah jam berapa aja bisa karena udah nggak perlu tidur lagi kan mesinnya. Jadi mereka bisa nyetel misalkan oke saya mau panennya jam 1 malam ya silahkan gitu nggak ada kendala lagi gitu. Karena udah bisa jalan sendiri dan itu juga cuma dijalankan dari dalam rumah gitu kan. Jadi sambil nonton TV, sambil manen gitu kan, manen jagung. Udah kalau udah selesai nanti truknya yang akan ngambil hasil panennya secara otomatis. Nah ini yang of course di dunia pendidikan pun gitu ya, kita juga malah sekarang ini lebih tinggi nih. Jadi profesi guru itu juga nggak aman sekarang, gitu. Karena banyak sekali course-course yang ada itu atau kelas-kelas yang ada itu udah dibuat online materinya gitu. Jadi kita tinggal login ke website, dengerin entah video dan juga dikasih semua materi-materi bahan-bahan materinya gitu. Dan tentunya akhirnya membuat guru-guru itu juga harus kerja keras nih sekarang ini gitu. Karena yang tadinya biasanya cuma ngajar di kelas itu udah nggak lagi ngajar di kelas karena semua muridnya ada di rumah online gitu. Dan juga challenge buat orang di rumah juga bagaimana supaya bisa memudahkan anak-anak untuk bisa tetap ngikutin terus gitu. Jadi kreativitas yang tinggi dari para guru itu diperlukan, critical thinking, emotional intelligence gitu ya. Karena udah nggak ngelihat muridnya di depan ini lagi kan. Jadi harus memikirkan bahwa seolah-olah mereka itu berada di samping muridnya yang berada 500 km dari rumahnya gitu kan. Jauh sekali. Nah, di sini juga diharapkan guru-guru itu juga dengan cepat harus bisa menguasai teknologi. Kalau gurunya nggak melek teknologi, apalagi selama masa pandemik ini yang kita nggak tahu
kapan akan datang dan juga kapan akan pergi. Mereka harus tetap bisa ini, karena yang sudah dilakukan itu mungkin di semester yang pertama waktu bulan Maret itu nggak jalan untuk dilakukan lagi, karena anak-anak juga udah bosen gitu ya dengan metode yang sama yang dilakukan. Nah, kemudian di pemerintahan atau sektor publik, nah itu lebih drastis lagi gitu ya. Nah, kalau dulu orang datang ke kantor-kantor pemerintahan untuk ngurus dokumen, nah, sekarang juga mereka diharapkan untuk semuanya juga dilakukan dengan online gitu ya. Nah, ini juga salah satu pelajaran berharga dari apa yang terjadi di Amerika itu bahwa karena saking banyaknya tingkat pengangguran selama masa pandemik ini, itu ternyata sistem mereka itu masih memakai sistem yang dipakai tahun 70-an. Yang mana kalau nyari sekarang itu mau nyari programmernya, jadi orang-orang yang bisa membantu mereka untuk troubleshoot atau fix masalah yang ada, itu udah jarang sekali gitu ya. Programnya itu juga masih dipakai itu program COBOL yang kita sekarang anak-anak muda sekarang mana mau belajar COBOL gitu. Nah, itu mereka nggak bisa upgrade dengan yang sistem baru karena sistem baru juga belum di-develop untuk solve masalah mereka gitu. Jadi akhirnya sampai sekarang pun itu yang sudah nggak kerja mulai bulan Maret itu dana dari pemerintah yang untuk membantu orang-orang pengangguran itu mereka belum terima. Gitu. Karena sistemnya hanya bisa proses berapa ribu orang per bulannya gitu. Padahal yang nganggur jumlahnya jutaan. Gitu. Nah, ini yang di sektor publik ini bagaimana juga mereka juga karena di pemerintahan dulu itu kan selalu image-nya itu kalau kerja di pemerintahan gajinya lebih kecil dibandingkan dengan di swasta. Jadi nggak banyak profesional-profesional itu yang mau kerja di pemerintahan. Nah, itu mereka juga harus banting setir gitu ya. Harus mau menggaji dengan gaji yang standar, berkompet dengan industri swasta untuk bisa meng-hire orang-orang yang memang dibutuhkan untuk kelancaran operasional mereka tiap harinya. Nah, ini udah dari analisa profesi, kemudian profil dari negara-negara yang ada, kemudian juga dari sektor ini, tentang peluang kerja kita di luar negeri itu seperti apa gitu ya. Memang saat ini rada susah gitu ya. Karena apa? Karena memang kayak di Amerika sendiri jumlah penganggurannya makin banyak. Kalaupun ada usaha-usaha baru, itu mereka yang akan difokuskan adalah untuk bisa attract orang-orang yang memang sudah di sini gitu ya. Tapi bukan berarti bahwa program yang dijalankan pemerintah atau private atau juga kita bisa mandiri itu juga tetap jalan gitu. Karena memang kita juga memang sekarang ini ya kekurangan tenaga kerja, kekurangan orang-orang yang bisa membantu mereka untuk adaptasi ke teknologi yang baru. Tapi juga mereka melihat bahwa yang di Amerika pun juga nggak siap gitu ya untuk menerima pekerjaan yang baru ini. Profesi yang baru ini membutuhkan skill-skill yang bagi orang-orang yang dalam waktu 1 bulan sudah bisa menguasai teknologi baru atau adaptasi ke profesi yang baru ini. Gitu ya. Jadi malah sekarang itu kalau kita lihat di stock market itu kayak contohnya ada platform untuk meng-hire freelancer, Upwork gitu. Itu udah makin digandrungin sama perusahaan-perusahaan di sini. Bukan cuma perusahaan yang besar, tapi juga perusahaan yang kecil. Ketika mereka ada kerjaan yang membutuhkan orang, bukan lagi meng-hire orang-orang lokal. Mereka meng-hire orang-orang yang entah dari India, dari Indonesia, Malaysia, dari mana aja. Yang penting tawaran harganya cocok gitu kan. Dan juga of course skill. Kita juga punya skill untuk untuk mendelivery apa yang mereka perlukan sesuai dengan kontrak yang mereka minta gitu. Tapi juga kita peluang untuk keluar negeri, mudah-mudahan Pak Joko, kondisi pandemi ini juga lebih Pak Joko, mungkin agak 5 menit lagi mungkin
kalau Ya, bisa. saya Tapi ini, percepat aja ini. tapi ini penting ini, yang ini penting. Tinggal bagi, insya Allah. Ya, ya. Slide ini penting ini. Jadi di Jepang, gitu ya. Ada juga pemerintah ke private, ke Hong Kong, Turki. Silakan kunjungi Departemen Ketenagakerjaan, itu mereka punya informasi ini kalau memang membutuhkan. Kemudian juga ada banyak juga perusahaan-perusahaan private yang ada di Indonesia yang mereka tuh juga sering mentransfer pekerjanya ke luar negeri. Kayak saya dulu ketika saya kerja di Jakarta itu sering bolak-balik ke Amerika karena memang kantor pusat kita ada di sini, ya. Jadi mereka perlu mentraining saya atau juga ada beberapa proyek yang memang saya dibutuhkan di sini untuk langsung secara tatap muka dibandingkan dengan lewat online, gitu. Kita juga bisa dengan mandiri, gitu ya. Banyak sekali perusahaan-perusahaan asing yang punya talent spesialis yang ada di negara-negara berkembang untuk mencari orang-orang, gitu, kayak Schlumberger, Siemens dan lain-lain. Perusahaan-perusahaan outsourcing juga banyak sekali di Indonesia. Kita bisa bekerja untuk mereka awalnya, kemudian nanti juga akan ada peluang untuk ke sini. Bisa juga dengan freelancer. Banyak sekali juga sekarang orang-orang Indonesia yang mendapatkan kerjaan yang dari proyek-proyek yang ada di luar. Kita juga kalau punya duit bisa ke luar negeri dengan sekolah dulu di sini, ya. Karena yang penting tuh ke sini dulu. Kalau sudah ke sini nanti kerjaan bisa dapat, gitu ya. Jadi nggak usah memang harus modalnya sekolah ya 6 bulan ya, cari dana untuk bisa sekolah di sini 6 bulan, nanti setelah dalam waktu sebulan juga di sini udah dapat kerja, gitu. Kalau memang udah punya banyak duit bisa juga sebagai investor nanti bisa langsung ke sini. Nah, persiapan untuk keluar negeri seperti apa, Mas? Harus punya paspor, ya. Jadi kalau dilihat dari gitu ya, alhamdulillah lumayan banyak nih dari teman-teman yang hadir di duluan. Udah ready untuk bisa keluar, gitu. Kemudian dokumen. Jadi saat tadi waktu pas pesan perkenalkan saya, itu waktu saya 20 tahun silam, itu ketika diminta untuk mengirimkan ijazah dan saya bilang, "Duh, ijazah saya masih bahasa Indonesia," gitu. Itu permintaan dari sini, "Can you make it in English?" Gitu. Ya udah terpaksa harus buka kamus, buka macam contoh-contoh yang dari lulusan luar negeri, akhirnya datang ke kampus, bolak-balik ke kampus untuk legislasi dan seterusnya, dan perlu waktu. Resume, siapkan resumenya itu beberapa, jadi jangan resume itu nggak satu resume nggak fit all, ya. Jadi kita harus punya beberapa resume. Saya sendiri walaupun udah di sini kerja di satu tempat, tetap punya beberapa jenis resume tergantung dari kebutuhan yang diminta. Kemudian luaskan jaringan. Nah, ini penting sekali. Kita meluaskan jaringan kita, cari koneksi dengan negara-negara yang kita pengen tuju, gitu. Kan banyak teman-teman yang bilang, saya mau ke Timur Tengah. Sudah punya nggak kontak di Timur Tengah? Kita tuh ada, semua warga Indonesia di luar negeri itu kita punya jaringan, gitu ya. Contohnya Indonesian Diaspora Network ini, gitu ya. Ini yang baru dibentuk, tapi sebelumnya kita juga banyak sekali organisasi-organisasi. Jangan seperti saya dulu, gitu. Ketika saya ke Madison pertama kali, saya nggak tahu bahwa ada orang Indonesia yang banyak. Saya ke masjid nggak ketemu, saya ke kampus nggak ketemu karena nggak ada namanya, gitu kan. Terus kemudian setelah sebulan 2 bulan di sini masih nggak ketemu juga. Balik ke Indonesia, balik lagi ke sini masih belum nemuin juga. Nah, akhirnya begitu udah 2 bulan, saya lihat satu orang wajahnya mirip orang Indonesia. Saya tanya, apakah dari Indonesia? Dia bilang, iya. Wah, terima kasih. Akhirnya ketemu orang Indonesia. Oh, besok kebetulan ada pengajian. Saya datang ke pengajian itu, ada 50 keluarga yang ada di kota ini. Gitu. Jadi, nah itu yang karena saya nggak tahu jaringan orang Indonesia yang di Amerika, makanya perlu waktu berbulan. Akhirnya waktu itu saya putuskan, ya. Gitu. Nah, siap jasmani dan mental ini juga perlu sekali karena di sini cuaca saat ini di sini itu -3 derajat. Gitu. Jadi kalau Anda misalkan dari yang Jawa Timur tahu Gunung Lawu di puncaknya, saya pernah di puncaknya itu masih 3 derajat walaupun sudah di puncak Gunung Lawu.
Nah, ini di sini sekarang ini -3 gitu ya. Jadi lebih dingin lagi gitu. Kadang-kadang lebih ini lagi, lebih dingin lagi gitu ya. Jadi harus siap baik jasmani maupun mental juga. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu ada tip bagaimana kita bekerja dan hidup di luar negeri. Yang pertama, of course, kita harus bisa menguasai bahasa setempat gitu ya. Ketika saya dulu mikirnya, oh kalau saya ke Amerika saya harus tahu bahasa Inggris gitu ya. Saya belajar bahasa Inggris waktu itu sejak di STM. Alhamdulillah udah begitu lulus STM sudah lumayan lah bahasa Inggris, bisa ngomong lah sama orang bule gitu kan. Tapi ternyata begitu sampai sini, loh kok orang-orang kok ngomongnya pakai bahasa Spanyol gitu kan. Jadi repot nih, saya harus belajar juga sedikit-sedikit bahasa Spanyol. Kemudian juga kalau mau ke Middle East harus bahasa Arab di ini kan. Kemudian juga kita juga harus aktif di organisasi kemasyarakatan baik yang Indonesia maupun non Indonesia. Tujuannya juga network ya. Jadi walaupun di sini kita juga karena jauh dari orang tua, jauh dari teman-teman yang dulu, kita harus mencari teman baru. Komunikasi juga dengan recruiter kita, gitu ya. Mereka itu sering memberikan informasi mengenai posisi-posisi peluang-peluang yang ada di daerah kita, atau kalau kita mau pindah kerja di tempat lain pun juga tinggal hubungi mereka yang akan nyari. Dan jangan lupa selalu keep in touch dengan keluarga, karena walaupun jauh sekarang teknologi sudah memungkinkan kita untuk ini dengan mereka secara baik gitu ya, jadi nggak perlu repot-repot. Ya, mungkin last but not least adalah banyak sekali jenis profesi yang hilang, gitu ya. Baik itu di negara maju maupun di Indonesia, di negara berkembang itu banyak sekali yang akan hilang dalam waktu mungkin kita harus siap-siap, gitu. Jangan kalau udah terjadi baru kita kalang kabut, tapi siapkan dari sekarang, gitu ya. Contohnya tempat kerja saya sebelumnya itu GE. GE itu udah 125 tahun di perusahaannya ini. Tapi karena situasi krisis di Amerika, kemudian banyak perubahan-perubahan yang terjadi, mereka akhirnya harus menjual banyak sekali divisi-divisinya, menutup, melay-off karyawannya, dan sampai sekarang pun juga masih belum bisa stabil seperti dulu lagi. Pekerja bangunan saat ini di Amerika kalau mau bangun rumah itu bukan lagi nggak pakai banyak orang lagi, sudah itu mesin, atau malah sekarang yang terbaru lagi itu ada 3D printer gitu. Jadi cukup mesinnya didatangkan udah akan bangun sendiri gitu ya, mau siang mau malam dia akan jalan sendiri, besoknya selesai gitu ya. Itu juga harus kita pikirkan juga gitu ya. Kasir swalayan, kemudian pintu tol, itu yang sekarang kalau di sini udah nggak ada lagi orang yang jaga pintu tol, semuanya udah online, sudah menggunakan teknologi RFID, bayar pun juga online. Kalaupun kita misalkan nggak punya, lewat aja, nanti otomatis mereka bisa mengenali siapa kita. Ketika kita login, kita bayar, udah beres gitu ya. Nah itu yang bisa saya sampaikan pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat.